Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 1 Bagak. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pengimbasan mengenai materi AKM. Sebagai tindak lanjut, saya mengikuti kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri AKM tahun 2021. Adapun materi yang saya sampaikan hari ini kita sajikan dalam bentuk daring, pengimbasannya dalam bentuk daring. Yang pertama saya akan menyampaikan profil saya sebagai guru belajar, ya, seri asesmen kompetensi minimum, ya. Lembaga saya yaitu dari SMP Negeri 1 Bagak. Jadi ini adalah bentuk video pengimbasan BIMTEK AKM sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat BIMTEK AKM. Ini foto saya. Nama saya adalah Muhammad Ali. Kemudian tempat tugas saya yaitu SMP Negeri 1 Bagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Itu perkenalan saya. Apa itu asesmen nasional atau AN, ya, disingkat AN, ya. Jadi pengertian dari asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kemudian mutu ini diukur menggunakan 3 instrumen. Apa saja itu? Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang meliputi yaitu mengukur literasi, membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua adalah survei karakter, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non kognitif. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Itu adalah 3 instrumen yang diukur oleh pemerintah. Kemudian apa yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM itu? Yang pertama itu literasi membaca, ya. Jadi di sini ada kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Itu untuk literasi membaca. Yang berikutnya yaitu numerasi, ya. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Itu adalah yang diukur baik membaca maupun numerasi. Berikutnya itu komponen AKM, ya. Yang pertama adalah literasi, kontennya adalah teks informasi dan teks sastra. Kemudian proses kognitifnya itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian konteksnya adalah personal, sosial, budaya, saintifik. Sedangkan untuk menerasi kontennya yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data, uniformity dan aljabar. Kemudian proses kognitifnya itu pemahaman, aplikasi dan penalaran. Sedangkan konteksnya yaitu personal, sosial, kultural dan saintifik. Berikutnya itu mengenai bentuk soalnya untuk AKM, ya. Jadi bentuk soalnya itu objektif, ya, pilihan ganda hanya 1 jawaban benar. Yang kedua ada pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari 1. Menjodohkan, isian singkat yaitu berupa angka, nama, benda yang sudah fixed, dan objektif yaitu EC. Itu adalah bentuk soal untuk AKM. Kemudian apa yang diukur di survei karakter? Jadi tujuan survei karakter itu supaya peserta didik itu memiliki profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama itu selalu dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif.
bergotong royong, dan berkebhinekaan global. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 instrumen, ada 6 karakter yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia. Mengapa juga mengukur karakter ya? Jadi pendidikan ini bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Ya, seperti ini hasil karyanya. Kemudian ini adalah hasil kerjanya. Ya. Kemudian selain bertujuan itu juga asesmen nasional itu mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Ya, yang pertama berketuhanan, ya, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan. Itulah karakter pelajar Pancasila. Kemudian apa yang diukur di survei lingkungan belajar? Ya, iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Ya, iklim keamanan sekolah, keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijaksanaan dan program sekolah. Kemudian iklim kebinekaan sekolah, yaitu meliputi praktek multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru kepala sekolah, kemudian kebijaksanaan dan program sekolah. Kemudian indeks sosial ekonomi, yaitu pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kemudian kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan afektif dan aktivasi kognitif. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran, kemudian dukungan untuk refleksi guru. Itu adalah survei lingkungan belajar. Tujuannya itu. Kemudian sasaran asesmen nasional ini ada 3. Yang pertama adalah siswa itu sendiri, ya. Jadi siswa di sini adalah kelas 5, 8, dan 11. Nah, untuk siswa itu meliputi AKM literasi dan numerasi tadi. Ya, tujuannya adalah hasil belajar kognitif. Yang berikutnya yaitu survei karakter dengan tujuan hasil belajarnya sosial emosional tadi. Kemudian yang kedua adalah sasaran asesmen yang kedua adalah guru. Ya. Yang ketiga adalah kepala sekolah. Ya. Untuk siswa, guru, dan kepala sekolah ini juga akan melakukan asesmen nasional, yaitu berupa survei lingkungan. Ya. Tujuannya ya, karakteristik input dan proses pembelajaran. Ya, ini adalah proses asesmen nasional ya. Jadi murid kelas 5, 8, dan 11 maksimal 30 murid untuk SD, 45 murid untuk SMP, SMK, dan SMA dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Kemudian tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi atau protected. Ya. Sedangkan guru SD, SMP, dan SMA, guru menjadi responden untuk mengurangi beban administrasi guru. Diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Nah, berikutnya adalah kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Semua kepala sekolah itu akan menjadi responden sama dengan guru. Kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Kemudian pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Itu untuk informasi asesmen nasional. Kemudian tujuan dari asesmen nasional ya itu apa? Itu harus ada tujuannya. Ya, asesmen itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Jadi proses pendidikan mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang pertama melakukan asesmen, kemudian meningkatkan informasi, ya. Kemudian yang berikutnya ada kualitas pembelajaran, yang berikutnya ada hasil belajar siswa. Ya. Jadi asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Kemudian asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Ini adalah tujuan dari asesmen itu. Jadi asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan karakter dan kompetensi siswa,
Hal ini diharap dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Ya. Sekolah yang efektif itu memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Ya, seperti ini. Kemudian dihasilkan membantu sekolah yang lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu untuk memberikan gambaran karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Ya, seperti ini. Kemudian tujuannya berikutnya, asesmen nasional ini untuk memotret mutu sekolah. Ya. Mutu sekolah itu meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Ya, jadi mutu sekolah itu meliputi input seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran di kelas seperti ini. Yang ketiga yaitu hasil belajar, hasil karya peserta didik. Next. Kemudian pelaksanaan asesmen nasional. Ya. Kapan pelaksanaan asesmen nasional itu? Ya. Jadi pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kalwil Kantor Kemenak untuk Kementerian Agama. Ya. Kemudian pelaksanaannya itu adalah berbasis komputer dan daring. Ya. Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Kemudian murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang, yaitu 2 pekan atau 2 minggu. Kemudian koordinasi yang perlu dilakukan, ya, pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Kemudian pemetaan sekolah secara spesial untuk sharing references dan penyiapan teknisi TIK terutama untuk jenjang sekolah dasar. Ya, seperti ini. Untuk peserta SD maksimal 30 orang per sekolah, kemudian kelas 5 materinya sampai kelas 4, SMP maksimal 45 per sekolah, kelas 8 materi sampai kelas 8, sedangkan untuk SMK, SMA, dan MA maksimal 45 per sekolah, kelas 11 materi sampai kelas 10. Nah, rencana pelaksanaan ini sekitar bulan Maret sampai dengan Agustus. Kemudian untuk pelaksanaan berbasis komputer dan adaptif. Kemudian soal yang ditambah akan tergantung dari performa pada soal awal. Kemudian setiap peserta itu akan mengerjakan tes literasi membaca, tes numerasi, survei lingkungan, dan survei karakter. Kemudian setiap peserta mengerjakan asesmen ini selama 2 hari. Kemudian pelaporannya tidak untuk individual siswa. Laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan Pemda, tidak meranking sekolah. Kemudian pada tahun 2021 tidak ada paket tes khusus, hanya dapat diselenggarakan bagi peserta tanpa akomodasi khusus. Kemudian alokasi waktu, ya. Ya, hari pertama untuk sekolah dasar yaitu 75 menit tes literasi, kemudian survei karakter 20 menit. Kemudian untuk hari kedua untuk tingkat SD, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk SMP, SMA, SMK, tes literasi pada hari pertama 90 menit dan survei karakter 30 menit. Kemudian pada hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Itu adalah alokasi waktu pengerjaan AKM ini, asesmen nasional. Kemudian hasil asesmen nasional, ya. Jadi hasil asesmen nasional digunakan sebagai satu pemetaan awal mutu sistem, ya.
2. Penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Yang pertama, untuk pemetaan mutu sistem pendidikan, hasil asesmen tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Kemudian laporan hasil asesmen nasional tahun 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, murid, orang tua, guru dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Kemudian untuk ujian penyadaraan khusus program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Yang digunakan sebagai ujian penyetaraan adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Kemudian mengajar sesuai tingkat kompetensi teaching at the right level, ini adalah hasil untuk asesmen nasional. Untuk tingkat literasi membaca, ya, ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, dasar atau minimal, cakap atau baik, mahir. Untuk tingkat kompetensi numerasi juga ada 4 tahapan. Yang pertama perlu intervensi khusus, ini yang paling dasar, ya, paling. Jadi di sini peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit pada teks, ya. Itu untuk literasi membaca. Sedangkan pada kompetensi numerasi, peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Kemudian pada tingkat dasar, ya, untuk literasi atau membaca, peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Pada kompetensi numerasi, peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika, kemudian komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri, statika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana dan yang rutin. Kemudian yang tingkat ketiga yaitu cukup atau baik. Di sini peserta didik mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Itu untuk literasi atau membaca. Sedangkan untuk kompetensi numerasi, peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kemudian yang terakhir yaitu yang mahir, ya. Di sini untuk tingkat literasi membaca, peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, kemudian mengevaluasi isi, kualitas, kemudian cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Sedangkan untuk tingkat kompetensi numerasi, untuk tingkatan mahir, peserta didik mampu bernalar, menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Ini adalah tahapan atau tingkatan hasil dari asesmen nasional. Jadi yang paling dasar adalah perlu intervensi khusus, ini yang perlu perhatian. Kemudian yang di atasnya itu dasar atau minimal, yang di atasnya lagi cakap, dan yang paling atas adalah mahir. Ya. Hasil AKM untuk strategi pembangunan kompetensi implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Di sini saya berikan contoh untuk mata pelajaran olahraga, yaitu memberikan bacaan mengenai aturan penentuan pemenang klasmen sepak bola. Ya, seperti ini contohnya. Jadi untuk tahap paling dasar, siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Nah, kemudian cara penanganannya, siswa diberikan beberapa contoh hasil yang lengkap. Kemudian siswa diminta menjabarkan nilai setiap tim dalam satu grup untuk menentukan pemenangnya. Kemudian untuk yang siswa yang terletak di tingkatan dasar atau minimal, di sini siswa memiliki keterampilan dasar matematika, kemudian komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Nah, kemudian cara
cara mengatasinya yaitu cara membantunya siswa diberikan contoh hasil pertandingan satu grup yang rumpang dan kondisi pemenang, dan siswa diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang tersebut. Kemudian untuk tingkatan yang cakap atau baik, siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Tindakannya yaitu yang kita berikan, siswa diberikan hasil pertandingan dua grup yang rumpang serta hasil pertandingannya babak selanjutnya. Kemudian siswa diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang. Kemudian untuk siswa yang mahir, siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin berdasarkan konsep matematika. Ya. Ini juga kita beri bimbingan, yaitu siswa diminta mengestimasi kemungkinan pemenang di babak selanjutnya berdasarkan hasil pertandingan 4 grup di babak sebelumnya. Ini adalah contoh implikasi pembacaan lintas mata pelajaran dari hasil AKM. Ya, mungkin dari saya seperti itu dulu Bapak Ibu. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf ya. Dari saya kurang lebihnya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya informasikan kalau nanti materi ini saya unggah di YouTube, tolong di like and subscribe. Dari saya kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, stay at home semuanya. Sekian, selamat malam.